ketemu lagi dengan saya di Arita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Jadi, kali ini aku pengen sharing pengalaman aku mengajar anak-anak autis ya. Jadi waktu dulu pertama kali aku ngajar, kan kita di training tuh sama leadernya lah ya, kita bilang leader karena memang dia bosnya. Jadi dia udah punya pengalaman ngajar tuh udah berapa puluh tahun gitu kan, dan dia memberikan training kepada kita itu selama 3 bulan penuh. Nah, yang bikin aku kaget dan surprise waktu pertama kali mulai mau training itu adalah yang diajarin bukan teknik-teknik loh, tapi yang pertama kali disampaikan oleh dia, oleh leader kita, itu adalah mindset dulu. Waduh, gimana nih ceritanya? Jadi gini, waktu kita pertama kali ngajar kan dikasih modul ya. Nah, di halaman pertama modulnya, tahu nggak tulisannya apa? Jadi katanya gini, fokuslah kepada 1% kelebihannya dibandingkan dengan 99% kekurangannya. Coba bayangkan, memang benar, dan itu memang benar-benar bisa kita aplikasikan saat kita mengajar anak berkebutuhan khusus atau anak autis ya, pada khususnya, pada kasus khususnya. Jadi gini, di sini kita baru tahu kalau ada yang namanya hukum Pareto. Dulu nggak tahu tuh istilahnya apa, tapi begitu kita pernah dengar, ternyata ada sebuah hukum yang namanya hukum Pareto. Hukum ini kurang lebih seperti ini ya bunyinya, kalau salah mohon dimaafkan. Jadi ada perbandingan persentase 80/20. Jadi misalnya nih, dalam sebuah komunitas gitu contohnya ya, dari 100 orang lah misalnya yang ikut berkontribusi dalam sebuah komunitas, itu 20%-nya doang tuh yang aktif tuh, yang ikut berkontribusi dan mengerjakan yang 80 orang kerjakan itu gitu loh. Sedangkan yang 80 orang itu hanya mengerjakan 20% dari keseluruhan komunitas tersebut. Atau mudahnya kayak gini, kita pasti tahu lah ya, anak-anak punya kelebihan sama kekurangan dalam mata pelajaran tertentu gitu kan. Nggak mungkin dia bisa menguasai seluruh mata pelajaran, nggak mungkin. Tapi yang dia kuasai biasanya hanya 20%-nya aja, kayak gitu. Atau ada lagi nih yang mungkin jadi contoh yang mudah, misalnya nih kita mau jadi marketing contohnya ya, kita mau sebarin brosur gitu ya. Nah, target kita ini kita mau dapat 20 orang, ini targetnya ya. Maka yang kita sebar flyernya itu, brosurnya itu bukan 20 flyer, tapi yang kita sebar adalah 100 flyer gitu, dengan harapan nanti yang akan dapat sekitar 20 itu gitu. Jadi itu adalah sebuah hukum, yang namanya hukum itu mau kita terima atau enggak, kita percaya atau enggak, itu tetap berlaku bagi siapapun, dan memang realitanya seperti itu. Itu yang harus ditanamkan dulu nih. Jadi ketika kita ngajar anak-anak berkebutuhan khusus, bukan cuma anak berkebutuhan khusus ya, dalam semua segi kehidupan. Jadi begitu kita mengajari anak-anak, kita harus punya mindset dulu kalau anak itu nggak akan bisa menguasai seluruh materi yang kita berikan, tapi paling tidak mereka pasti menguasai 20%-nya, dan percaya atau enggak, 20% dari skill yang dia punya itu justru yang akan bisa menghidupi dia nanti di masa depan. Percaya nggak? Jadi kayak gini, realita yang kita lihat di lapangan adalah contoh, anak autis biasanya punya problem dalam hal sosialisasi, mungkin kognitifnya, mungkin komunikasinya, mungkin, tapi dia punya bakat satu, contohnya dia suka gambar. Nah, ternyata dari gambar yang dia bisa lakukan dengan mudah itu malah bisa menghidupi dia gitu loh. Malah gambarnya itu bisa dijual lalu menghasilkan uang untuk hidupnya, kayak gitu. Atau secara umum lah ya, nggak usah dulu kita bahas tentang anak-anak kebutuhan khusus. Secara umum, ketika kita punya banyak skill, tapi yang kita pakai buat bekerja biasanya 1 atau 2 skill yang kita kuasai kan. Contohnya misalnya kita bisa gambar, atau kita bisa foto contohnya, atau kita bisa masak, atau kita bisa nulis contohnya ya. Dari itu aja gitu loh, bukan semuanya kita kerjain gitu. Jadi prinsip inilah yang selalu ditanamkan oleh beliau, leader kita dulu itu,
untuk mengajar anak-anak. Jadi ketika kita membuat materi buat mereka, kita harus menyiapkan pemikiran bahwa nggak 100% akan diterima oleh mereka. Dan kita nggak usah fokus ke situ, ke 100% itu harus bisa semua, enggak. Tapi yang kita cari tahu adalah apa kelebihannya, lalu kita fokuskan di kelebihannya aja. Kayak gitu, makanya kita selama mengajar tuh nggak punya ekspektasi tinggi. Contohnya, misalnya anak kita kasih materi menghafal 100 kata contoh kan. Nah, kita punya ekspektasinya ya dia paling bisa 20 doang, gitu. Makanya ketika kita kasih dia 100, ya targetnya bukan 100 yang dia bisa, tapi memang target dia 20, makanya kita kasih dia 100, gitu ya. Jadi ketika kita membuat sebuah target atau kita buat sebuah materi, pastikan bahwa kita punya mindset hukum Pareto itu. Kalau kita mau ngajarin misalnya 1 atau 2 materi, maka berikanlah 10 atau lebih dari itu supaya kita dapat target yang kita mau. Bukan dari 100 itu, misalnya atau dari 10 materi itu kita berharap 10-nya dia bisa. Enggak bakal gitu. Jadi itu untuk membantu kita, menjaga kita untuk bisa tetap on track gitu. Jadi kita nggak lepas kendali ketika anak-anak merasa kesulitan, atau kita nggak memaksakan ketika anak-anak udah mulai ngerasa nyerah atau merasa putus asa, karena memang kita harus menyamakan mindset tadi gitu untuk menerapkan hukum Pareto dalam mengajar ataupun dalam menghadapi anak-anak autis. Kayak gitu ya ceritanya teman-teman. Semoga sharing kita ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa bagikan supaya orang-orang lain juga bisa mendengarnya, jadi juga bisa menerapkan yang sama, dan bukan cuma untuk anak-anak kebutuhan khusus atau anak autis, tapi ketika kita dalam parenting juga menghandle anak-anak kita, itu kita punya mindset hukum Pareto tadi. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat and see you.